Oke Bapak Ibu, sekali lagi Shalom. Ya, bulan lalu kita belajar tentang topik be good for God's sake, ya, menjadi baik atau berbuat baik untuk kepentingan kebaikan Tuhan. Dan kita mau belajar hari ini, bulan ini lanjutannya tentang compassion, belas kasihan, ya. Saya mau kita belajar sama-sama topik hari ini, the compassion of Jesus, ya. Bisa ditayangkan slide-nya. Jadi Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan hati Tuhan ada di hati kita, saudara. Ya, Tuhan Yesus ada di mana Bapak Ibu? Ada di hati kita. Jadi Yesus sang belas kasihan itu tinggal di hati kita semua. Oleh sebab itu kalau kita orang percaya, pasti kita akan bisa bergerak seperti Yesus bergerak. Mari kita lihat sama-sama next di dalam Matius pasal ke-9 ayat 35 sampai 36. Kita boleh baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yang dilakukan Yesus dikatakan Yesus berkeliling. Sekali lagi Yesus nggak duduk di rumah mager, ya hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Dia keluar dari kepentingan dirinya, dia berkeliling melihat kebutuhan banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar di sini banyak orang percaya kenapa nggak lakukan apa-apa dan sibuk dengan dirinya sendiri karena nggak keluar, nggak berkeliling. Sebetulnya nggak perlu sampai keliling kemana-mana sampai ke seluruh pelosok Indonesia, tapi kita bisa keluar dari kepentingan diri kita sendiri. Itu berkeliling yang sederhana. Ya, beritahu sebelahnya, ayo berkeliling, ayo keluar dari dirimu sendiri. Ya, kalau kita sibuk dengan diri sendiri dan hanya mikirin nasib saya kenapa malang, kita akan mengasihani diri sendiri dan tidak ada waktu untuk belas kasihan kepada orang lain. Ya, ini banyak orang tertipu di sini, saudara. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, problem kita sampai kita meninggal dunia tetap eksis. Problem demi problem selama hidup di dunia tidak akan pernah bebas. Selalu ada tantangan dalam hidup ini. Dan kalau kita hanya sibuk mengasihani diri, saudara benar-benar tertipu dan kesempatan itu lewat. Yesus berkeliling, ya. Dia ke berbagai tempat, desa, kota katanya. Dan dia melihat. Dan dia apa yang dia lakukan? Ini paket lengkap. Dia mengajar dalam rumah ibadat karena banyak orang tersesat. Nggak tahu kebenaran, harus kasih tahu. Dia mengajar. Kemudian dia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dia mau beritahu bahwa kalau kau hidup hanya buat kepentinganmu bukan pemerintahan kerajaan Allah, maka kamu akan hancur hidupnya. Oleh sebab itu Injil Kerajaan Surga, Injil Kerajaan Allah adalah Allah yang mau memerintah hidupmu. Dia beritahu. Dan kemudian akibat dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan. Tuhan berkata dia lenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus kemana-mana dia jawab kebutuhan orang banyak. Lalu dia lihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih melihat. Melihat juga termasuk mendengar. Kita lihat di sekeliling kita banyak orang yang tidak ada harapan. Dikatakan mereka terlantar, lelah dan terlantar. Artinya apa? Mereka bingung, mereka cemas, mereka nggak berdaya. Seperti domba yang tidak bergembala. Domba binatang yang sangat lemah, kita diibaratkan domba. Domba harus berlindung dalam kawanannya, karena dia nggak bisa sendirian. Kalau sendirian dia begitu rentan untuk diterkam serigala, dibunuh dan dimakan binatang lain. Dia harus ada gembala yang melindungi dia. Kita seperti domba, begitu lemahnya. Ya, dia lihat orang-orang ini bakal hancur hidupnya kalau nggak ditolong. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Beritahu sebelahnya, lihat orang lain susah, tergerak nggak hati kamu? Hah? Atau cuek aja? Gue juga susah. Ya, kalau lu susah, gue juga susah. Alasannya begitu ya, saudara. Ya, nggak ada habisnya, saudara.
Ya, makanya kalau ada banyak orang yang datang ke saya kadang curhat kesusahannya, pada menurut saya kesusahannya nggak seberapa juga sih. Kok berat banget gitu buat dia ya. Terus saya bilang, mungkin saya juga doain dia, tapi saya mau ajak dia, yuk kita besuk orang lain. Pak, saya kan perlu dibesuk ya. Kamu udah waktunya membesuk orang, saya bilang. Karena banyak orang jauh lebih susah dari kamu. Kenapa kamu merasa malang betul? Banyak orang lebih parah lagi masalahnya. Kamu gak seberapa, brother. Kamu lihatlah orang lain. Makanya kita harus lihat orang jauh lebih parah hidupnya dibanding kita. Dan dikatakan di sini Yesus tergerak hatinya. Nah, kata belas kasihan ini dalam akar katanya splagnon. Apa maksudnya splagnon? Splagnon ini artinya organ dalam, bisa juga bicara hati atau isi perut. Dan lebih lagi pergerakan usus. Bahasa langsungnya mules. Bahasa langsungnya kebelet. Nah itulah maksudnya saudara. Itu splagnon. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin kalau Bapak Ibu maaf ya lagi di dalam bus luar kota. Bus tuh gak ada toiletnya, gak ada WC-nya. Bus luar kota. Terus Bapak Ibu tiba-tiba maaf kebelet mau ke BAB. Rasanya kayak apa Bapak Ibu? Siapa yang pernah begitu rasakan? Bener-bener keringet dingin Bapak Ibu. Ya kan, nahannya itu keringet dingin, betul kan? Gak mungkin orang yang lagi masalah, lagi mules, kebelet, sakit perut itu bisa diem. Gelisah, harus do something ke BAB, ke toilet. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang belas kasihan, gak cukup berkata, kasihan ya lihat dia ya. Gak cukup begitu. Dia rasanya mules kalau nggak nolong orang itu. Dia mesti do something. Aku nggak tega banget. Aku mesti bantu. Aku harus lakukan sesuatu buat dia. Itu maksudnya saudara. Ya, jadi sekali lagi supaya bisa ngerti belas kasihan, ya bayangin kalau lagi kebelet gitu saudara. Mules rasanya. Saya nggak bisa sibuk sendiri, saya mau melakukan sesuatu. Keluar dari masalah ini. Saya nggak bisa tahan, nggak bisa diem. Itu maksudnya belas kasihan. Oleh sebab itu definisi belas kasihan yang saya mau Bapak Ibu hayati, saya tuliskan kalimat ini. Yaitu sama-sama kita baca, respon terhadap kebutuhan yang mendalam atau deep need dari orang lain dengan kerinduan melakukan tindakan yang menjadi solusi tepat bagi situasi tersebut. Jadi belas kasihan itu satu respon. Lawan dari belas kasihan apa Bapak Ibu? Cuek. Tidak peduli. Jadi belas kasihan itu kepedulian yang aktif. Orang yang tidak berbelas kasihan, orang yang gak peduli, yang cuek. Jadi orang yang belas kasihan dia respon, melihat kebutuhan. Bukan cuma dari luar, kebutuhan yang mendalam. Kebutuhan yang sebenarnya, deep need dari seseorang. Atau orang-orang lain. Dengan kerinduan melakukan tindakan action. Jadi gak main cuma perasaan sedih, perasaan iba, tapi tindakan yang menjadi solusi tepat. Karena solusinya pasti harus dari Tuhan bagi situasi tersebut. Ya, kita bukan juru selamat, kita bukan memang pahlawan segala-galanya. Tuhanlah sumber segala-galanya. Tuhanlah yang menjadi jawaban, betul gak sudah? Dan kita punya Tuhan di dalam hati kita. Makanya kita yakin kita bisa bersama Tuhan, kita lakukan sesuatu buat orang yang membutuhkan. Itulah belas kasihan. Oleh sebab itu ketika Yesus datang sama murid-muridnya ke sebuah kota namanya kota Nain, di gerbang kota tiba-tiba ada serombongan orang bawa peti mati. Mungkin Bapak Ibu ngelihat hal tersebut bisa aja, ya tiap hari juga ada orang mati lewat. Ada orang mati di mana-mana, biasa aja. Tapi satu hari Yesus lihat orang bawa peti mati, di sebelahnya ada seorang ibu, ternyata ibu janda. Ibu janda suaminya udah meninggal, dia cuma punya anak tunggal, anak laki satu-satunya, meninggal di sini. Betapa hancurnya ibu janda ini. Nobody, dia nggak punya siapa-siapa lagi, harapan satu-satunya sama anaknya laki-laki itu, dan anak lakinya meninggal. Ibu hancur hati. Ketika Yesus berpapasan, Yesus nggak bisa cuek, nggak bisa diam. Dia stop, lalu dia lihat ibu itu dan ibu dia bilang, jangan menangis ibu. Saya percaya waktu Yesus ngomong sama ibu yang sedang hancur itu, dia ikut nangis. Jangan nangis bu.
nggak ada harapan, putus asa. Anak muda, bangkitlah engkau. Langsung dikasih solusi tepat. Karena dia Tuhan, sumber kehidupan. Anak muda yang mati itu bangkit, saudara. Itu solusi yang tepat bersama Tuhan Yesus, saudara. Luar biasa, saudara. Mungkin setiap hari kita ketemu kemalangan atau kesusahan seperti itu dan kita bisa berkata, ya biasa-biasa aja kali. Tiap hari juga ada orang mati, gitu, saudara. Nah, tapi Yesus berbeda. Di waktu yang tepat, dia menjawab kebutuhan orang itu tepat. Dan kita sedang belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Kebutuhan apa aja yang kita bisa lihat. Di dalam case yang Yesus kita bisa lihat di ayat-ayat Alkitab, dikatakan domba yang tidak bergembala. Artinya apa? Kebutuhan ada yang mimpin domba itu. Kebutuhan ada yang gembalain domba itu. Betul gak saudara? Sama kejadiannya di Matius 9 ayat 37 dan 38 ini. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini problem gereja dari masa ke masa, saudara. Di zaman gereja sampai hari ini, Tuhan berkata problemnya bukannya pada tuaian. Orang yang mau bertobat, yang siap bertobat itu banyak. Di mana-mana siap. Cuma enggak ada pekerja, enggak ada yang layani, enggak ada yang kasih tahu, enggak ada yang mau terbeban gitu tolong. Semua kita sibuk sendiri kata Tuhan. Makanya Tuhan berkata pekerja ini sedikit, minta sama Bapak supaya kirim pekerja. Dan di sini banyak orang Bapak Ibu, di jemaat kita banyak orang. Tapi hampir di semua pelayanan kurang pekerja. Senggol sebelahnya, lu lagi, lu lah pelayannya ya. Kasih tahu sebelahnya, kamu yang bisa dipakai Tuhan. Setiap kita saudara, enggak ada yang lain. Jemaat ini banyak saudara, tapi hampir semua pelayanan kurang orang. Di manakah orangnya? Bukankah kita banyak orang? Saudara, sama pergumulannya saudara. Tuaian itu banyak, siap. Ya, banyak orang diminta jadi PKS, udah kelat-kelit saudara. Enggak ada yang mau, ya ambil bayar harga. Kak, boleh enggak saya yang mau punya hati jadi PKS? Kalau saya lihat sini enggak ada yang mimpin, kayaknya kacau balau semua ini. Boleh enggak saya menawarkan diri? Wah, kalau ada komsel begitu, puji Tuhan, haleluya saudaraku. Hampir-hampir diminta jadi PKS pada banyak alasan. Hari ini saudara, Tuhan berkata butuh pemimpin. Enggak usah repot-repot saudara. Kamu pegang satu orang yang kamu muridkan, itu sudah luar biasa. Tema dari tahun ini, one to another. Dimuridkan untuk memuridkan. Saudara, setiap orang tua pasti rindu, setiap suami istri pasti rindu punya anak jadi orang tua, bukan? Begitulah setiap anak Tuhan rindu punya anak juga, anak rohani. Itulah hakikat kita, saudara. Setiap kita kalau kita nggak mau memuridkan, saudara, kita egois, sibuk sendiri. Padahal banyak orang yang butuh ditolong, banyak orang butuh dimuridkan, saudara. Kemudian yang kedua dikatakan Markus 6 ayat 34b, sama-sama kita baca. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi kebutuhan rohani juga, spiritual needs. Banyak orang nggak ngerti kebenaran, nggak ada yang kasih tahu gitu. Dia masih nggak paham, tapi nggak ada yang nasihatin dia gitu. Bapak Ibu, kita banyak tahu firman saudara. Dan banyak orang nggak tahu firman. Kenapa? Kita nggak kasih tahu gitu. Bayar harga lah. Lihat orang kamu ini nggak paham, makanya perlu saya ajarin boleh nggak? Ini nggak benar. Kalau kamu nggak ngerti ini bahaya, kamu bisa tersesat. Contoh aja saudara. Di mana-mana kita lihat banyak orang ketipu, investasi bodong. Ya, main kripto, Bitcoin, masih ketipu juga saudara. Investasi bodong dan segala macam saudara. Kita perlu ajarin, kalau enggak ya kalau udah habis miliaran kan jadi pedih hatinya. Kenapa harus malang begitu? Kan mesti kita cegah dari awal supaya dia tidak menabur di tempat yang salah. Harusnya dia investasi di tempat yang benar, ya toh. Nah, banyak orang harus dikasih tahu, saudara. Kembali lagi, kejadian lagi. Mending uangnya buat pekerjaan Tuhan daripada habis ditipu, saudara. Ya,
Rugi semuanya saudara. Kerajaan Allah rugi, saudara pun rugi. Bukan cuma saudara, istri anak ikut rugi. Korban semua saudara. Jadi sekali lagi, siapa yang mau ngajarin? Siapa yang mau nasihatin? Memang nasihatin orang ada harganya, belum tentu diterima. Kadang kita ditolak, kadang kita dibully. Bapak sok tahu, ibu sok tahu. Aduh, padahal kita rindu kasih tahu dia yang baik. Tapi kita belum tentu diterima saudara. Tapi itulah harganya pelayanan saudara. Makanya Bapak Ibu di Gereja Abalaf kita membangun nilai-nilai. Dan secara korporat kita sudah sepakati satu pernyataan nilai yang baru Bapak Ibu ya. Sebetulnya bukan baru, cuma kita rumuskan sama-sama tentang kehambaan dalam kasih Kristus. Dulunya kita sepakat dengan care yang dia ada di depannya saudara. Tapi sekarang kita edit dengan kehambaan dalam kasih Kristus. Apa? Ada 11 poin, tapi saya nggak akan bahas 11-11-nya. Salah satu adalah melayani bukan dilayani. Saya percaya semua orang yang sudah percaya Yesus yang di dalam hatinya membuat dia rindu melayani. Bukan lagi dilayani. Kalau kita punya mental dilayani, pasti mentalnya nuntut, bukan? Saya mau dilayani. Dan bisa saja saudara kecewa karena dilayani tidak sesuai dengan harapan saudara. Betul nggak saudara? Kau dengar khotbah, kalau khotbahnya keras buat saudara, saudara tersinggung, saudara protes. Kok saya dikhotbahin dimarah-marahin? Padahal kita nggak ada maksud. Kan? Tapi karena saudara mungkin keras, saudara merasa, waduh bentrok sama hati saudara, tersinggung saudara. Bisa saja kecewa. Kecewa dengan pelayanan yang tidak sesuai, kecewa dengan sesama saudara seiman yang membuat sesuatu yang nggak baik. Saudara, mental dilayani membuat saudara akan mudah kecewa. Tapi hari ini kita punya values, melayani bukan dilayani. Amin. Kalau melayani, concernnya bukan diri sendiri, concernnya orang lain. Betul nggak saudara? Melayani, berarti orang lain yang harus dilakukan. Oleh sebab itu ini yang menjadi hakikat Yesus, kemanapun Yesus dia lihat kebutuhan orang lain dan dia melakukan sesuatu melayani. Kemudian ada mengasihi yang terhilang. Di mana-mana banyak orang tersesat, terhilang. Saudara, padahal satu tindakan langkah saudara, doakan dia, layani dia, mungkin mengubah hidup dia selama-lamanya menjadi anak Tuhan. Banyak orang gak mau ngomong, padahal ini sahabatnya dia selama ini. Kok gak pernah kasih tahu tentang Yesus? Kok gak beritahu tentang kabar baik? Ayolah, kamu sudah kawan lama, tapi kamu gak pernah kasih tahu Injil sama sahabatmu itu. Ini waktunya kita bergerak, amin. Punya belas kasihan. Ya, saya percaya kalau saudara mengasihi seseorang bukan cuma di bumi ini saudara. Saudara akan mengasihi sahabat saudara sampai selama-lamanya bersama saudara di surga kekal. Amin. Itu karena kasih sejati, betul gak? Saya mengasihi bukan cuma di dunia, tapi kalau kita meninggal kita bisa jalan bro. Saya masuk surga, Anda masuk neraka. Nggak mungkin saudara tega lihat sahabatmu yang terkasih itu masuk neraka saudara. Itu yang membuat saudara pasti beritahu kebenaran sama saudaramu yang kau kasih itu. Itulah mengasihi yang terhilang. Kemudian kebutuhan apa lagi? Physical needs. Yesus bergerak ketika dia melihat Matius di dalam Matius 14 kita baca bersama. Ketika Yesus mendarat bukan dari pesawat ya, mendarat dari kapal perahu. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dimanapun pasti banyak orang sakit. Dan Yesus lakukan apa? Menyembuhkan orang sakit. Apa bedanya mendoakan orang sakit dengan menyembuhkan orang sakit? Bapak Ibu cek di Alkitab, gak ketemu ayat mendoakan orang sakit. Yang ada selalu menyembuhkan orang sakit. Beda itu saudara. Kalau mendoakan orang sakit, kita gak yakin ini sakit, yang sakit ini sembuh. Kita coba doain aja. Tapi kalau kata menyembuhkan, itu ada kuasa. Ada otoritas. Kita yakin bersama Yesus, otoritas Yesus, kita sembuhkan orang sakit itu. Makanya Bapak Ibu yang diperintahkan adalah menyembuhkan orang sakit. Kepada siapa? Lihat di perkara Yesus selalu ketemu orang ini belum pada percaya semua. Ini orang dunia semua yang sakit. Beda sama orang percaya ya, ini orang dunia semua. Kalau orang dunia sakit, Yesus berkata sembuhin aja. Artinya apa? Bagi orang non percaya, orang yang belum percaya, yang sakit hampir dipastikan sembuh mujizat. Kenapa? Yesus mau dia ngalami kuasa Tuhan. Enggak usah diinjilin dulu, sembuhin dulu. Nanti kasih tahu, Yesuslah yang tadi nyembuhin Bapak, Yesuslah yang nyembuhin Ibu. Coba praktek Bapak Ibu. Saya belajar
praktek dalam hidup saya, kalau Bapak Ibu pergi kemana aja, pasti ketemu orang sakit. Pasti, di mana aja. Apalagi ke rumah sakit, betul gak saudara? Ya, waktu istri saya operasi tumor di KL, di kamarnya ada 2 orang sakit lagi, dioperasi juga. Dia selain dia memang dirawat, dia sibuk melayani 2 pasien lainnya di kamar itu untuk didoakan, disembuhkan dan percaya Yesus. Jadi sambil dia juga berobat, dia tapi ini waktunya nih. Ada 2 pasien lagi orang belum percaya, dia lain. Ada kesempatan kan? Kebetulan mereka sakit semua pasti ada di rumah sakit kan. Ini waktunya sudah. Dimanapun saudara pergi pasti ketemu orang sakit. Jadi gaya hidup kita coba ketemu orang sakit, tergeraklah hati kita atau ya di mana-mana juga orang sakit. Saudara, mari belajar setia, tergerak. Belajar saudara. Saya keluar rumah satu hari waktu tinggal di Kelapa Gading. Di depan rumah saya, enci-enci yang tetangga saya ini memang belum percaya Tuhan. Pas keluar pagar, saya lihat dia juga keluar pagar, kakinya digips. Sambil nyeri, sambil nahan sakit. Ci, kenapa kakinya? Saya bilang, aduh jatuh kepleset, retak Pak Budi. Oke, saya mau kemana? Mau ke dokter, tapi sakit. Pak Budi sakit, masih sakit nih. Ci, saya doain ya Ci ya, boleh? Oh ya boleh aja Ci. Pak Budi, nih disodorin kakinya pakai gips gitu. Saya doain langsung, itu di depan rumah langsung. Dalam nama Yesus sembuh. Terus, kok enak ya Pak Budi ya? Nah ibu cek ke dokter, cek ke dokter nanti kasih tahu saya apa yang terjadi ya. Sembuh Bapak Ibu. Dan dia percaya Yesus saudara. Amin. Jadi sederhana aja saudara. Ya simple aja kan. Kebetulan tetangga yang kita kenal ya. Yang ya seringkali kita berbicara ngobrol-ngobrol begitu ya. Ya belajarlah praktek peka sama Tuhan. Ya, saya satu hari ke restoran lalu sambil makan doa. Tuhan hari ini Tuhan mau pakai saya doain siapa ya Tuhan. Saya mau jadi berkat sambil makan di restoran ini. Saya lihat yang makan di restoran kayaknya baik-baik semua lah ya. Tuhan bilang apa? Masuk ke dalam, kokinya di dalam lagi sakit. Nah itu, saya datang langsung berdiri, saya ke dalam ada enci-enci yang memang masak wajahnya gede banget. Sambil ngeluh gitu karena wajan besar dia mesti ini masak dengan tangan yang sakit ya. Aduh, aduh, aduh. Ci, kenapa tangannya sakit? Aduh, keseleo. Pak, aduh, masaknya berat nih katanya. Ci, mau gak sembuh? Maulah. Ci, saya doain ya Ci ya. Saya gak pusing agamanya apa. Saya langsung doain dalam nama Yesus sembuh. Sembuh sudah. Waduh, makasih Pak, Bapak hebat banget. Katanya, oh enggak Bu, Tuhan Yesus. Saya langsung injilin, saya minta handphonenya, langsung saya antar ke komsel daerah itu. Kebetulan daerah Pademangan kita enggak ada komsel, saya kasih orang Abelaf Industri supaya follow up ibu itu. Jadi sebetulnya di mana aja tuh Tuhan mau kita tergerak hatinya oleh belas kasihan loh. Dan Yesus di dalam kita ini gak bisa diem loh. Ya, senggol sebelahnya gak boleh terlalu cuek yo. Bro, kita harus belajar peka. Sebetulnya aja deh. Tuhan hari ini saya mau jadi berkat. Tuntun saya. Pasti ada sesuatu peristiwa yang Tuhan ajar kamu hari itu. Pasti, saya yakin. Sebetulnya tiap hari Tuhan mau kita do something buat Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai kita, amin. Ini simple banget saudara. Kemudian dikatakan di dalam ayat berikutnya, oke. Di dalam Matius 15 ayat 32 kita baca bersama yuk. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Jadi Bapak Ibu, ada 2 kali peristiwa hebat yang terjadi waktu itu. Yang pertama, ini case yang kedua ya. Yang pertama case 5.000 laki-laki. Belum perempuan, belum anak. Kalau anaknya 1 berarti 15.000 orang. Bisa bayangin Bapak Ibu KKR 15.000 orang. Gimana kasih makannya lagi? Ya, gak mungkin ada catering yang langsung siap 15.000 orang. Tetapi Yesus berkata, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Tuhan berkati, sisa 12 bakul. Ini peristiwa yang kedua. Kejadian mirip lagi 4.000 laki. Belum anak, belum perempuan. Berarti kalau kali 3 aja 12.000 minimal. Apa yang ada padamu? 7 roti dan ikan-ikan kecil. Apa artinya? Tapi di tangan Tuhan Yesus semua makan kenyang, sisa 7 bakul. Jadi Bapak Ibu, bagi Yesus
kadangkala kita nggak bisa pakai logika kalau taat sama Yesus. Hitung-hitungannya nggak masuk, saudara. Ya, hitung-hitungan nggak cukup, budgetnya nggak masuk. Tapi kalau Tuhan yang gerakan, pasti ada mujizat. Amin. Percaya Bapak Ibu? Ya, kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan yang sumbernya kuasa itu, dia akan lakukan banyak mujizat dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Ya, saya lihat begitu banyak orang yang mengalami banyak mujizat di dalam hidupnya ketika dia taat. Dia setia perkara kecil. Saya saja bersama istri kalau digerakkan untuk tolong orang, konseling orang, layani orang, kadang kita nggak hitung-hitungan juga ya. Nah satu hari ada kejadian malam-malam, kita pas memang pulang, rupanya nggak ada makanan di rumah. Istri saya mau bikinin salad karena kita kalau malam nggak makan besar. Tiba-tiba dia buka kulkas, aduh saladnya habis. Aduh sayang, dia bilang, sorry hari ini saladnya habis, udah malam banget nih. Kamu masih lapar nggak? Ya nggak apa-apa sih, nggak ada salad, ya udah nggak usah makan nih saya bilang. Tiba-tiba baru ngomong begitu 2 menit kemudian ada ting tong. Siapa tuh di depan? Tiba-tiba ada teman datang malam-malam itu. Kak Hana, saya bawa salad buat Kak Hana. Saya merinding loh, ngapain malam-malam bawa salad lagi? Gak ada urusan kan? Tapi Tuhan peduli perkara kecil. Saudara. Kayak seperti gini loh, ya small miracle lah ya, mujizat kecil aja ya. Tapi bagi saya itu tanda penyertaan Tuhan. Karena kita juga sama orang gak hitung-hitungan, Tuhan juga tahu kepedulian kita butuh apa ya. Butuh salad aja Tuhan provide loh. Padahal udah malam saudara. Padahal di atas kertas gak masuk akal loh, ngapain dia bawa salad malam-malam lagi. Betul gak saudara? Tapi itu tanda Tuhan peduli sama kita. Amin. Itu baru yang kecil aja saudara. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Jadi ini mujizat berlimpah saudara. Yesus pengen bikin mujizat di tengah kita. Tapi kita mesti pay forward. Mesti bayar harga duluan. Mesti berani berkorban duluan. Berani taat sama Tuhan. Ya, berani tergerak oleh belas kasihan. Dan Tuhan tahu peduli juga kebutuhan kita. Betul saudara. Nah inilah yang saya alami bersama Tuhan bertahun-tahun. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan jawab segala bahkan keinginan baru dari hati aja Tuhan sudah jawab. Ketika kita tidak pernah hitung-hitungan, Tuhan pun tidak pernah hitung-hitungan sama kita, bukan? Nah inilah saudaraku. Makanya nilai berikutnya daripada apa yang values percaya adalah mulai dari apa yang ada padamu. Kita percaya semua orang punya sesuatu di dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu punya waktu, Bapak Ibu punya tenaga, Bapak Ibu punya uang seberapapun itu. Ya, walaupun kecil, tapi Bapak Ibu mau pakai enggak resource itu untuk buat jadi berkat. Kalau Bapak Ibu mau lakukan, Tuhan juga tidak pernah hitung-hitungan sama Bapak Ibu. Dia akan buktikan, dia Allah yang luar biasa. Amin. Mulailah dari apa yang ada. Jadi kalau mental kita semua enggak menuntut, enggak mau dilayani, tapi maunya melayani, mau bergerak, mau memulai dari apa yang ada, pasti gereja kita berdampak luar biasa Bapak Ibu. Dimanapun kita ada, saudara. Amin. Kemudian apa? Lakukan lebih dari yang diminta. Jadi kalau murid-muridnya hitung-hitungan gak bakal dia punya 7 roti dikasih. Ngapain lagi 7 roti dihitung sama 12.000 orang. Gak ada arti. Tapi tindakannya menyerahkan kepada Yesus. Yesus buat mujizat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang ada padamu. Tuhan mau pakai engkau. Gak usah nunggu jadi PKS, gak usah nunggu jadi pemimpin, gak usah nunggu jadi penatua. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Amin. Nah oleh sebab itu saya mau kita belajar. Ada 3 tingkatan untuk kita belajar sampai tingkat belas kasihan. Yang pertama adalah level yang paling rendah yang disebut simpati. Nah saya mau baca dari kisah orang Samaria yang baik hati. Ini kisah menarik, ada 3 peran di sini yang dari 3 orang berbeda yang kita akan belajar bersama. Yang pertama adalah Lukas 10 ayat 30 dan 31. Mari kita baca bersama. 2, 3. Yesus menjawab, ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia diserang perampok, dirampas segala yang dimilikinya, dipukul setengah mati, lalu ditinggalkan tergeletak di jalan dengan luka parah. Kebetulan seorang imam berjalan juga di jalan itu. Ketika dilihatnya orang itu, ia menyingkir ke seberang jalan lalu berjalan terus. Jadi ada seorang laki-laki Yahudi
ya dari Yeriko ya ke Yeriko turun, kemudian dia dirampok, dipukulin, diambil hartanya, jadi habis hartanya dan juga dipukulin sampai sekarat. Berdarah-darah di pinggir jalan. Kemudian ada seorang imam Yahudi juga sama sukunya. Lewat lalu cuma simpati. Apa arti simpati? Perasaan prihatin, kasihan terhadap situasi sulit orang lain. Si imam tuh lewat, aduh kasihan ya orang itu diapain ya berdarah-darah begitu. Ya udah pergi lagi sudah. Sampai di situ saja. Bapak Ibu lihat TV, ada bencana, aduh kasihan ya. Udah gitu aja nggak ngapa-ngapain. Sehingga sebelahnya, apa kita sampai di situ aja nih? Coba tanya sebelahnya. Kasihan ya, kasihan ya. Tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, sampai di situ aja. Itulah simpati. Itu paling rendah, saudara. Ya, nggak ada dampaknya apa-apa. Orangnya juga nggak tahu kita kasihan sama dia kok. Kita aja cuma kasihan, gitu ya. Nah, tapi yang kedua, ya lebih tinggi, empati. Apa bedanya sama simpati? Empati ini di Lukas 10 ayat 32. Kita akan lihat ya. Kita baca bareng sama-sama. Begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ. Ketika dilihatnya orang itu, ia mendekatinya untuk mengamatinya. Tetapi ia pun menyingkir ke seberang jalan lalu berjalan terus. Nah si Lewi ini mendingan lah ya dibanding si imam yang pertama. Dia lihat tapi dia deketin. Dia ngamatin banget. Jadi bukan cuma adu kasihan tapi ikut sedih. Mungkin ikut nangis, aduh parah banget, sedih banget. Jadi empati, apa? Kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain seolah-olah itu adalah perasaan Anda sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang datang curhat sama saudara, dia lagi ada kemalangan. Dia nangis, kamu ikut nangis. Nah itu empati saudara. Ikut bisa ngerasain sedihnya. Ketika ada seorang istri cerita sama teman wanitanya tentang suaminya yang selingkuh. Sedih dia. Teman yang perempuan itu ikut sedih. Aduh, saya pedih banget dengar kisah kamu. Saya bisa rasakan kamu betapa kecewanya, betapa lukanya. Ikut sama-sama nangis. Itu empati, saudara. Ya, ditinggal sama suaminya atau tinggal oleh istrinya yang selingkuh. Pedih banget rasanya. Nah, itu empati, saudara. Tapi ya sampai di situ aja, paling doain aja sih. Nggak bikin apa-apa lagi. Ya itu empati ya, mendingan. Tapi Tuhan berkata ada tokoh ketiga. Di Lukas 10 ayat 33-34, mari baca bersama. Tetapi kemudian seorang Samaria yang sedang bepergian lewat juga di situ. Ketika dilihatnya orang itu sangat terharu hatinya karena kasihan. Maka didekatinya orang itu lalu membersihkan luka-lukanya dengan anggur dan mengobatinya dengan minyak. Kemudian membalut luka-luka itu. Sudah itu ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri. Lalu membawanya ke sebuah losmen dan merawatnya. Inilah level belas kasihan. Empati yang disertai tindakan untuk membantu situasi sulit orang lain. Jadi si Samaria, ingat ya, Samaria sama Yahudi itu rasis beda. Orang Samaria dibully sama orang Yahudi. Orang Samaria dianggap rendah sama orang Yahudi. Jadi kaum yang di bawah, Yahudi di atas, lebih sombong. Nah Yahudi yang sombong ini lagi sekarat. Dalam tanda kutip musuhnya dia. Secara ras, suku. Tapi Samaria yang merasa direndahkan, dibully ini justru yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nolong orang-orang yang sukunya lebih sombong dan suka menghina dia. Dia layani, dia rawat, bahkan dia bayar semua biaya perawatannya, saudara. Luar biasa. Lalu Yesus tanya sama ahli Taurat Farisi yang nanya, siapakah yang disebut sesama dari 3 orang ini? Si Farisi nggak bisa ngelak lagi. Si Samaria itulah sesama yang sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita sampai hari ini cuma simpati? Atau udah mendingan empati? Atau Tuhan mau kita bergerak sampai ke belas kasihan? Do something. Kalau Tuhan gerakan, pasti Tuhan mampukan. Itu prinsipnya. Amin. Kalau Tuhan gerakan, Tuhan pasti mampukan kita. Saya mau undang seorang brother kita,
Pak Lukito Gunawan. Silahkan Pak Lukito ini pemimpin di Abalaf Cakung. Boleh kita tepuk tangan bagi dia. Silahkan Pak Lukito. Saya melihat gaya hidup Pak Lukito yang punya hati belas kasihan. Silahkan cerita. Oke, terima kasih Kak Budi. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Ya, salam kenal, yang belum kenal saya Lukito, biasa beribadah di Cakung ya. Area kita yang di sana. Ya, Kak Budi minta saya cerita tentang apa yang saya alami bersama keluarga dalam keseharian menjadi orang Samaria. Ya, kita kan kalau dianggapnya kita ini Samaria kan ya, dianggapnya di masyarakat gitu loh, karena kita minoritas. Nah, ada beberapa peristiwa yang saya lakukan seperti hal-hal kecil, karena saya percaya perkara kecil itu membawa satu perbedaan. Dan saya sangat percaya bahwa sebelum Injil diterima, penginjilnya harus diterima dulu. Ya, beberapa saat yang lalu saya sempat di jalanan JGC, saya lagi motoran, saya lihat satu tukang ojek. Motornya berhenti di tengah jalan dan nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Di situ Tuhan udah ngomong tuh, tolong, saya mau nggak mau putar balik, U-turn, balik lagi, saya tanya kenapa? Nggak tahu nih, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Akhirnya saya panggil security, saya panggil satpam, sini yuk kita angkat sama-sama motor itu, dan dia bingung. Dia bingung mau diapain, saya ngomong udahlah, security jagain motormu, kamu ikut saya ke bengkel, saya antar ke bengkel, dan saya ngomong ke tukang bengkelnya, tolong ditolongin, tukang bengkelnya baik juga. Dia kenal saya, Pak Lukito, Bapak pulang aja nanti, saya boncengin tukang ojek ini ke motornya, saya betulin di sana. Saya udah mau jalan, Tuhan ngomong loh, di dompetmu ada duit? Oh iya. Saya matiin motor lagi, saya turun ya. Karena saya tahu hari ini kan penghasilan tukang ojek itu juga pada turun kan ya. Apalagi kalau kena servis motor kan pasti kita bisa menguatkan. Dan saya bisa memberkati dia dan saya sempat berkenalan, belum sampai berita Injil belum. Tapi itu kronos yang kita lakukan. Ada juga peristiwa-peristiwa saya punya langganan tukang masakan Jawa. Saya biasa makan di situ atau beli bawa pulang. Saya selalu ramah sama dia. Selamat pagi Bude, selamat sore Bude itu. Nah, saya suka menolong dia. Contohnya kalau dia nggak ada uang kembalian, saya tukerin uang kecil gitu. Sampai persahabatan ini terbangun dan suatu hari tibalah saatnya, waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Bude lagi duduk, saya mulai ngomong, Bude, apakah Bude sudah ketemu jalan yang lurus? Bude jawab, ya belum toh. Nah, saya mulai bersaksi, saya sudah ketemu Bude jalan yang lurus itu. Saya mulai bersaksi, saya cerita tentang kehidupan saya, dan kebetulan hari itu di depannya ada jual kambing sama sapi kan. Saya mulai ngomong, Bude itu di depan kan ada jual kambing sama sapi. Itu kan peristiwanya kan waktu Abraham mau mengorbankan anaknya. Tapi yang dikorbankan siapa Bude? Siapa? Bukan dua-duanya kan Bude. Oh iya kambing. Ya. Yang betul ya kambing ya. Kambing yang tersangkut tanduknya itu kan. Nah disitulah saya mulai ngomong bahwa Yesuslah anak domba Allah yang dikorbankan. Dan Bude ini boleh percaya kepada penebus kita. Yang juga penebus setiap manusia. Inilah perbuatan baik yang kita taburkan di masyarakat. Itu pasti akan membawa pada kemuliaan Tuhan, kepada keselamatan bangsa ini. Ya, banyak hal. Ketika sering saya ketemu kecelakaan lalu lintas di jalan. Nah, sekarang menjadi tren masyarakat kita ya. Kalau ada kecelakaan, semua orang nonton dan syuting. Siapa tahu bisa FYP, gitu kan. Saya membiasakan diri untuk turun dan menolong. Dan beberapa kali ketika saya lakukan itu, dia berkata terima kasih dari tingkah laku Bapak pasti Kristen. Itu sering banget saya dengar begitu. Ya, memang nolong gini beberapa kita mungkin takut, tapi gini saya pengen mengencourage. Perbuatan baik itu tidak ada yang menolak, Bapak Ibu. Setuju? Yuk kita biasakan berbuat baik. Ada kecelakaan yuk kita tolong. Ya meskipun dengan tips-tips ya intinya harus ada yang videoin supaya kita nggak ambil wewenang polisi ya. Tapi yang ditolong harus ditolong. Ya, dan minggu lalu saya juga kaget ada sahabat kita bersaksi yang luar biasa sekali, Brother Herman. Mungkin beberapa kenal ya, staf gereja yang bekerja di area Cakung, di satu Cakung. Ya, beliau bersaksi bagaimana beliau hari-harinya adalah menolong orang-orang yang susah di rumah susun. Jadi beliau menafkahi, ada
pengangguran, ada pemulung, beliau bawain beras segala macam. Padahal, nah satu quote dia yang bagus sekali. Tidak perlu menunggu kaya untuk kita melakukan perbuatan baik. Wow, saya diberkati sekali. Tentunya Bapak Ibu akan juga setuju dengan quote ini ya. Tidak perlu menjadi kaya untuk kita melakukan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Ada lagi saudara kita, saya tadi nggak kenal beliau. Peristiwa ini terjadi ketika salah satu jemaat kita, eh, Pak almarhum Pak Jack sakit, Pak Jack Bulon yang bermain sasando itu, kan mau pulang dari rumah sakit. Posisi masih sesak, masih pakai tabung oksigen, dan harus pulang. Makanya dia tetap butuh tabung kan. Saya koordinasi dengan Kak David, dengan sekretariat gereja, untuk gereja bisa mensupport. Inilah indahnya, salah satu kebahagiaan saya tinggal di Abalov. Selain memang ini keluarga saya bertumbuh ya. Tapi gini, setiap perbuatan baik selama tujuannya jelas, pasti organisasi kita akan support. Itu kan. Kan ada jemaat sakit butuh oksigen. Ya kita kirimin oksigen. Nah, oksigen kita pesan, dikirim di lantai dasar Bapak Ibu, 6 kubik. 6 kubik itu sekian ya. Berat kalau isi Bapak Ibu. Kosong aja berat. Dan rumahnya Pak Jack itu di lantai 4. Lantai 4 itu kalau kita ke sana aja, bawa badan aja berat ya. Gitu. Saya lagi bingung gimana naikin 2 tabung ini ke atas. Saya koordinasi dengan Pak RT, dengan tokoh masyarakat, pakai tambang bisa enggak? Enggak bisa. Pakai katrol bisa enggak? Dari atas dikatrol gitu, enggak bisa. Tiba-tiba ada satu bapak figur, badannya kecil. Sekian lah. Siapa ini? Ternyata beliau adalah tuna rungu dan tuna wicara. Jadi beliau masih isyarat dia aja yang angkat. Dan dia angkat Bapak Ibu. Itu tabung 6 kubik. Nah saya tanya, ini siapa ini? Ini namanya Pak Ahad. Memang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Nah hari ini karena perkenalan itu saya kagum sama orang-orang seperti ini. Saat ini beliau bekerja di satelit kita yang di Cakung. Beliau bantu bersih-bersih segala macam. Nah inilah. Jadi untuk melakukan perbuatan baik, tidak perlu menunggu kita menjadi orang hebat. Amin Bapak Ibu. Tidak perlu menjadi orang sempurna. Karena orang sempurna adanya di Pondok Rangon. Kita yang masih dalam pergumulan tetap bisa melakukan hal-hal baik untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Itulah. Jadi yuk, masyarakat menunggu, Indonesia butuh kita, jangan ragu berbuat baik. Tokopedia katakan, mulai aja dulu. Thank you Kak Budi. Nah, tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Ini Pak Lukito udah lumayan usianya. Dia mau ngambil kuliah sarjana hukum lagi. Buat apa? Buat nolong orang yang diperlakukan gak adil Pak Budi. Wah luar biasa saudara. Ya buat dia banyak orang yang diperlakukan hukum gak baik. Ini gak ada yang nolong Pak. Mesti ada yang nolong. Dia sama anaknya kebetulan masuk hukum UI. Bapaknya ikut kuliah hukum biar barengan semangat dia bilang gitu ya. Tapi hatinya buat menolong orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Saudara, memang seperti Herman ya saudara. Yang ya maaf ya memang staf biasa yang ya sederhana. Tapi saya kagum sama hatinya nolong beberapa keluarga di rumah susun itu saudara. Yang lebih malang dari dia. Dia berbagi saudara. Ya jadi gaya hidup. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu semua bisa dipakai Tuhan. Amin, sangat-sangat bisa. Tergantung kita mau gak digerakkan sama hati Yesus. Yesus kan tinggal di hati kita. Dan Yesus gak bisa diem Bapak Ibu. Yesus gak akan diem. Dia mau pakai setiap kita. Amin. Tinggal kita mau bersedia apa enggak sih sebetulnya. Orang sumbernya dari dia kok. Kekuatannya dia. Kemampuannya dia kok. Kenapa kita gak mau Bapak Ibu. Asal kita taat aja. Kamu akan melihat pengalaman iman yang dahsyat Bapak Ibu. Dan saya mau tutup dengan satu kisah di dalam diampuni untuk mengampuni ini Bapak Ibu ya. Di dalam Matius pasal ke-18 ayat 26 dan 28 ini. Kisah seorang hamba yang berhutang begitu besarnya kepada raja. Dan raja menuntut dia bayar hutang, gak akan mampu. Karena hutangnya sebesar 10.000 talenta. Bapak Ibu tahu artinya 10.000 talenta? Itu ribuan kilogram emas. Ribuan kilogram artinya ratusan triliun. Saya gak tahu Bapak itu bisa utang begitu besar. Gak mungkin dibayar lagi. Raja berkata kalau kamu gak bisa bayar, kamu saya jual, kamu, istrimu, anak-anakmu, semua hartamu habis pun gak kebayar. Tapi aku mau jual kamu semua jadi budak.
Tapi hamba itu berkata apa? Maka dikatakan sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Rajanya malah nangis. Gak bakal bisa lagi kamu bayar. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Itulah hutang dosa kita sama Tuhan. Kita gak mungkin bayar Bapak Ibu. Sama perbuatan baikmu kayak apapun gak mungkin kamu bisa bayar dosa. Lalu dikatakan ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 1 dinar itu berapa besar? Gaji 3 bulan. Taruh kata 18 juta. Kamu utang ratusan triliun dibebaskan. Temanmu hutang 18 juta dikatakan apa? Ia bertemu lalu ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya bayar hutang. Bisa bayangkan gak tahu dirinya orang ini. Sombongnya orang ini. Kamu di utang ratusan triliun dilunaskan. Kamu cuma punya teman utang 18 juta gak bisa bayar. Kamu cekek. Bahkan bukan dicekek Bapak Ibu. Dipenjarain temannya itu. Lalu orang-orang yang lihat ngadu sama raja. Rajanya ngamuk. Dipanggil lagi. Lalu gak jadi dibayarin utangnya tadi. Langsung ditangkap disiksa sama Al-Guju. Bapak Ibu yang terkasih. Betapa jahatnya, betapa sombongnya, nggak tahu dirinya orang ini. Bukankah kita punya hutang tak terbayar? Hutang dosa kita sama Tuhan. Tuhan sudah ampuni semua kita bukan? Kalau Bapak Ibu menderita, tujuannya Bapak Ibu bisa ngerti orang yang lebih susah dan menderita seperti Bapak Ibu itu banyak. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah ditolong Tuhan dari penderitaanmu, kenapa kamu nggak tergerak untuk tolong orang lain juga yang susah? Kamu yang dulu hutangnya ratusan triliun ini dibebasi. Ada orang yang nyusahin kamu gak mau ampuni. Siapa di sini yang pernah ada orang utang gak kebayar dan Bapak Ibu akhirnya memutuskan membebaskan hutang orang itu kepada Bapak atau Ibu? Angkat tangan. Siapa yang pernah? Ada? Oh gak ada yang pernah diutangin? Ya saya punya pengalaman. Dulu saya memang tidak punya kemampuan untuk punya rumah. Dan memang tinggal di guest house gereja, tinggal di kampus waktu itu di STT. Ya numpang lah ya, gereja provide. Untuk sementara saya bisa tinggal bersama istri anak. Satu hari gereja berkata, Budi kamu boleh pinjam sebagian, kamu cari rumah lah yang sederhana. Itu kamu bisa beli. Lalu gereja pinjamkan, terus saya bisa cicil. Akhirnya saya bisa punya rumah pertama itu. Rumah sederhana. Satu hari 3 tahun kemudian saya berkeputusan untuk pindah rumah itu. Rumah itu saya jual. Saya jual kepada jemaat. Dan jemaatnya itu juga berkata, Pak saya nggak bisa lunasin sekarang. Boleh nggak saya bayar? Ya sebagian. Masih sebagian kecil ya. Berarti hutangnya masih banyak untuk melunaskan rumah yang saya jual itu. Oke nggak apa-apa namanya jemaat masa kita hitung-hitungan akhirnya nggak apa-apa. Masalahnya bertahun-tahun gak dibayar. Ya kan? Dan problemnya bukan di saya, problemnya di dia. Karena ketika saya ketemu dia di gereja, dia langsung menghindar balik badan. Saya merasa sedih, kenapa kita hubungannya jadi begini? Kan saya sama dia baik selama ini. Tapi gara-gara dia punya hutang yang dia malu dan dia tidak bayar, dia menghindar terus dari saya. Dan lalu udah mungkin beda 7 tahun lebih lah ya. Saya berkata sama istri, sayang kita boleh gak putusin bebaskan hutang dia. Daripada hubungan kita kayak begini gak baik, mari kita panggil dia. Lalu saya panggil dia, saya bilang, mulai hari ini hutangmu yang ya tanda kutip masih banyak itu, saya bebaskan. Kamu gak usah bayar lagi, gak apa-apa kok. Saya sudah diberkati Tuhan, kamu gak usah bayar. Itu saudara, dengan betul damai sejahtera sukacita saya bebaskan. Saudara. Dan sekali lagi, saya gak pernah merasa rugi apapun. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melakukan belas kasihan itu kepada orang. Betul gak saudara? Kita gak pernah akan berkekurangan kok dengan melakukan itu. Dan memang yaudah, layaklah kita blessing dia. Bapak Ibu yang terkasih,
Tapi budak ini, hamba ini benar-benar gak tahu diri. Makanya Tuhan berkata di Matius 18:33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Bapak Ibu mungkin pernah difitnah, dikhianati, dikecewain sama orang. Apakah itu jadi alasan aku juga korban, Pak? Aku yang perlu ditolong, aku yang perlu dilayani. Bapak Ibu, kalau kita punya alasan begitu gak akan pernah habis. Dalam hidup di dunia ini selalu ada godaan untuk engkau disakiti. Engkau dikhianati, difitnah, dijahatin orang. Itu gak saudara? Apakah itu jadi alasan kamu gak mau belas kasihan sama orang? Malah kamu minta dibelas kasihani orang terus. Yesus sudah menebus kita, amin. Di kayu salib. Ini waktunya kita digerakkan Tuhan. Belas kasihan kepada orang yang lebih susah dari kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Amin Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Siang ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Yesus Sang Belas Kasihan itu sudah tinggal di hati kami. Yesus mau bergerak bersama kami. Dimanapun Yesus hidup di dunia, Dia tidak pernah sibuk dengan dirinya sendiri. Dia selalu digerakkan oleh hati yang penuh belas kasihan. Melihat begitu banyak orang yang penuh dengan segala kebutuhan. Hari ini Yesus yang sama tinggal di hati kami. Mau memakai setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami yang egois ini Tuhan. Ampuni kami yang sombong ini. Ampuni kami yang tidak peduli ini Tuhan. Kami ditipu dengan segala kepentingan diri. Dan kami ditipu dengan mengasihani diri, merasa paling malang. Pada begitu banyak orang yang belum pernah mengenal kasih Yesus. Belum pernah mengalami pengampunan Yesus. Yang begitu malang, begitu parah, begitu tanpa harapan.
Tuhan, Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menaruh belas kasihan kepada kami yang sudah berhutang dosa. Tuhan, Kau sudah mengampuni kami. Makasih Tuhan. Betapa besarnya belas kasihan Tuhan bagi kami. Kalau kami masih dicobai di dunia ini, itu membuat kami punya belas kasihan kepada orang-orang lain yang belum mengenal Yesus. Kami punya Yesus yang memberi kekuatan. Kami punya Yesus sumber kasih karunia. Tidak sepantasnya kami berkeluh kesah. Tidak sepantasnya kami berputus asa. Ini waktunya kami bangkit ya Tuhan. Menolong orang yang tidak tahu tujuan hidup. Tidak tahu jawaban buat masa depan. Tidak tahu arah hidupnya Bapak. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Ada orang-orang yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Sebetulnya Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah gerakan. Tapi mungkin kita masih banyak alasan. Kita banyak hitung-hitungan untuk kita menunda. Kita menahan diri. Bolehkah siang ini kita bertobat? Bolehkah kita minta ampun sama Tuhan? Tuhan, berkali-kali Kau ketok hatiku sebenarnya. Beri aku ketaatan, kepekaan untuk taat. Melangkah, bertindak. Melakukan sesuatu bahkan mulai dari perkara kecil yang Tuhan mampukan aku lakukan. Yes Lord. Akan banyak mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mau digerakkan oleh belas kasihan Yesus. Makasih ya Tuhan. Tuhan, di tangan hamba-Mu ada permohonan-permohonan doa. Bapak Ibu, kalau Engkau punya permohonan doa dengan problemmu, isilah form permohonan doa ini. Saya sudah membacanya. Ada keluarga yang mendoakan untuk memiliki anak. Karena bertahun-tahun menikah, tidak diberikan anak. Dan dia bergumul berdoa. Mari kita akan doakan bersama-sama. Ada yang juga bergumul dengan penyakitnya. Dia sakit atau ada juga keluarga yang sakit dan sedang dirawat. Dan kita doakan supaya ada kesembuhan terjadi. Ada banyak juga pergumulan rumah tangga dan segala macam. Mari Tuhan, di tangan hamba-Mu yang menuliskan permohonan doa ini. Kami sepakat berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berseru, kami boleh empati kepada orang-orang yang berkesusahan ini, orang-orang yang punya pergumulan ini. Bahkan kami punya belas kasihan untuk bisa menolong sebisa kami menolong. Kami percaya Tuhan mampukan kami. Tuhan, untuk orang-orang yang sedang membutuhkan ini. Bahkan yang tidak menulis permohonan doa ini saat ini. Jemaat Tuhan yang hadir di ibadah kedua ini Bapak. Mari saudara yang membutuhkan jawaban doa dari pergumulanmu. Angkat tanganmu juga di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya, kami secara korporat, secara bersama-sama umat Tuhan berseru. Engkau dengar doa kami, doa mereka ya Bapa. Doa setiap orang-orang yang tangannya terangkat. Apapun pergumulan mereka Bapa. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Alirkan kasih karunia-Mu buat setiap mereka. Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Dan ketika mereka mengalami Tuhan, Engkau juga pakai mereka bergerak bersama Tuhan. Untuk menolong banyak orang yang lain yang susah ya Bapak. Ini waktunya kami tidak hidup egois lagi. Hidup kami penuh dengan belas kasihan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, pakai umat Tuhan di tempat ini. Bergerak keluar, berkeliling, besuk jiwa-jiwa, konseling jiwa-jiwa, doain jiwa-jiwa, layani jiwa-jiwa yang lebih susah daripada kami. Begitu banyak orang di dunia ini yang hancur, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Mungkin itu orang di keluarga besar kami. Mungkin itu orang ada di kantor di mana kami bekerja. Mungkin itu tetangga kami, teman-teman kami sendiri. Orang-orang yang sudah disediakan Tuhan di depan kami. Makasih Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Saatnya juga kami mau memberikan yang terbaik. Ucapan syukur kami, persepuluhan kami kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan atau akan memberikan angkat tangan. Tuhan, inilah hati kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kalau kami memberi tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah beri bagi kami.
Berkat-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Amin. Kami kembalikan persepuluhan kami dengan kasih kami kepada Tuhan. Dan kasih kami kepada rumah Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami sungguh Tuhan rindu melihat gereja-Mu Tuhan dipakai untuk jadi alat-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, hamba lepaskan berkat Tuhan atas setiap umat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga. Berkat ditelimpahkan keluarga demi keluarga, kesehatan, berkat keuangan, berkat penyertaan, perlindungan, suami, istri, anak-anak, orang tua, semua rukun damai sejahtera hidupnya. Kami berkati mereka, apapun yang mereka buat dibuat berhasil. Berkat Bapa Sorgawi, kasih Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kemanapun engkau jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Happy Sunday, God bless you all.